Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kalau kamu misalnya menikah dengan seorang narsistik atau kamu tinggal dengan seorang narsistik, anggaplah suatu hari kalian sedang membersihkan rumah kalian, misalnya begitu, atau mengerjakan pekerjaan rumahnya kalian. Akan ada kalanya ketika misalnya kalian melihat dia misalnya lupa melakukan sesuatu, misal dia lupa membersihkan piring, atau ada bagian rumah yang dia bersihkan dan ternyata masih kotor. Kemudian kalian berkata kepada dia, itu piringnya masih kotor, jangan lupa dibersihkan ya. Atau kamu mengatakan bahwa, oh, sudut rumah yang itu masih kotor, Kamu berpikir bahwa yang kamu lakukan itu kan sesuatu yang biasa ya. Kamu hanya mengingatkan itu kepada dia. Menurut kamu, ya itu sesuatu yang biasa-biasa saja, dan sebenarnya itu juga sebuah bantuan untuk dia. Tetapi kemudian kamu mendapati keadaan di mana si narsistik kemudian bereaksi sangat keras dengan reminder yang kamu berikan tersebut. Dia bisa saja kemudian marah, mukanya berubah, kemudian dia bisa saja kemudian menyerang kalian. Dia bisa saja kemudian membesarkan masalah tersebut. Dia kemudian bisa saja membuat argumen-argumen tertentu dan kemudian menyalahkan kalian karena kalian melakukan hal tersebut, Sesuatu yang kelihatannya kecil kemudian menjadi sesuatu yang sangat besar. Kalian mungkin akan mendapati keadaan seperti ini sering sekali terjadi. Ketika kalian hanya melakukan sesuatu yang kalian pikir normal, mengingatkan sesuatu, kalian tidak menyerang apapun kepada dia, tetapi kemudian si narsistik merespon itu, menjadikan itu sesuatu yang besar, dan kemudian membuat keadaan menjadi sangat buruk. Itu kasus pertama. Kasus kedua, mungkin saja kalian tidak menjalin hubungan dengan seorang narsistik, tetapi kalian mungkin saja tinggal di dalam satu lingkungan dengan seorang narsistik. Kemudian suatu saat, karena kalian berbagi fasilitas, kalian kemudian mendapati si narsistik kemudian melakukan kelalaian, menaruh kendaraan di tempat yang tidak semestinya, mempergunakan fasilitas tidak semestinya. Dengan halus mungkin kalian mengingatkan si narsistik untuk kemudian, oh, lebih baik jangan melakukan ini, atau oh, kamu lupa menaruh ini di sini gitu. Sesuatu yang sekali lagi itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi ketika kalian melakukan itu kepada seorang narsistik, dia kemudian berubah, dan selanjutnya setelah kejadian tersebut, dia kemudian tidak mau lagi berhubungan dengan kalian dan membenci kalian setengah mati. Sekali lagi, ini mungkin membingungkan kalian karena kalian menganggap ini adalah sesuatu yang biasa. Kasus terakhir, kalian mungkin saja tidak berhubungan dengan seorang narsistik. Ada kerabat kalian yang seorang narsistik, atau kenalan kalian adalah seorang narsistik, dan kalian tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Tetapi suatu saat kalian mendapati keadaan di mana orang tersebut kemudian membenci kalian, orang tersebut dendam kepada kalian. Kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan. Kasus seperti ini sangat sering terjadi. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana sebenarnya pikiran seorang narsistik ketika dia menghandle dalam tanda kutip sebuah reminder atau mungkin sebuah kritikan kepada dia. Dan ini akan sekaligus menjawab pertanyaan kalian semua. Ketika kalian bertanya bahwa, abang, bagaimana kalau si narsistik mendapatkan supply yang benar-benar mengabdi kepada dia, yang benar-benar menuruti semua keinginan dia, benar-benar melayani semua keinginannya dia, apakah itu bisa berhasil? Bagaimana kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyenggol si narsistik? Apakah kita bisa menjalin hubungan dengan seorang narsistik? Kalian akan tahu bahwa jawabannya itu adalah tidak mungkin. Karena apapun yang kalian lakukan, sekuat apapun kalian berusaha, kalian pasti dalam tanda kutip akan berkonflik dengan seorang narsistik. Tetapi itu bukan salah kalian. Oke ya, kita kembali ke kasus tadi. Ketika misalnya kalian mengingatkan seorang narsistik, kalian harus tahu bahwa seorang narsistik itu tidak bereaksi seperti orang normal. Sedikit ya. Kalau kita tumbuh dalam lingkungan yang normal, dalam pengasuhan yang normal dari orang tua kita akan diajarkan seiring dengan pertumbuhan emosionalnya kita. Mana yang harus kita boleh perbuat, mana yang kita tidak boleh perbuat.
melalui teguran, melalui pujian, kita belajar bagaimana menghargai diri kita, dan kita belajar apa yang kita tidak boleh lakukan. Nah, dengan seiring waktu, dalam pertumbuhan yang normal, kita menyadari gitu ya, bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya dengan benar. Ada kalanya kita akan melakukan kesalahan, tetapi kita akan mentolerir hal tersebut. Dan ketika ada orang lain mengingatkan bahwa kita bisa saja melakukan kesalahan, kita akan punya kedewasaan emosional untuk menerima hal tersebut gitu ya. Jadi ketika orang mengingatkan kita, mereminder kita dengan positif, kita akan berterima kasih akan hal tersebut. Itu adalah pertumbuhan emosional yang positif. Oke? Nah, sekarang ini kembali ke si narsistik. Kita tahu bahwa si narsistik pertumbuhan emosionalnya berhenti ketika mereka kecil. Mereka kemudian membuat false self atau image baru yang mereka percayai itu adalah image yang benar untuk melindungi mereka dari rasa sakit. Image inilah yang mereka tumbuhkan dan kemudian mematikan jati diri asli mereka. Kita boleh katakan pertumbuhan emosional mereka berhenti ketika mereka kecil. Nah, image yang baru ini, teman-teman, inilah yang kemudian menjadi pengontrol mereka di dalam kehidupan ini. Image baru ini, teman-teman, ini akan menjadi inner voice yang baru, yang mengontrol mereka untuk menjalani kehidupan ini. Image baru ini adalah image yang arogan, mendominasi orang lain, yang perfeksionis, yang kasar. Inilah yang mengontrol si narsistik dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sekarang ketika kita orang normal gitu ya, kita diberikan reminder oleh orang lain, dalam tanda kutip misalnya kita ditegur oleh orang lain, kita mengintrospeksi diri kita, dan dengan kedewasaan emosional kita menyadari bahwa kita itu bisa melakukan kesalahan. Tetapi image yang ditumbuhkan oleh si narsistik itu tidak bisa mentolerir hal tersebut. Dia tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena kecerdasan emosional dia berhenti ketika dia kecil. Kematangan mental mereka itu tidak bisa mengakui bahwa mereka bisa melakukan kesalahan. Jadi ketika ada orang yang dalam tanda kutip mengkritik mereka, mereka akan menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Dan inner sound mereka yang baru itu kemudian juga mengkritik diri mereka bahwa kamu melakukan kesalahan. Ini sesuatu yang nggak boleh ditolerir. Kita nggak boleh melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, berarti kita adalah orang yang lemah. Gitu. Jadi ketika misalnya kalian mereminder seorang narsistik, kalian berpikir kalian melakukan hal yang normal gitu ya, dengan mengatakan sesuatu yang salah dilakukan si narsistik, atau kalian menolak mereka. Kalau kalian orang normal menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, bagi seorang narsistik, dia akan merespon itu dan melipat gandakan rasa marah, rasa tertolak, dan rasa malu tersebut menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan itu sangat menyakiti mereka. Dan itu akan menjadi sesuatu yang bagi mereka adalah ancaman yang sangat luar biasa. Misalnya kalau kalian menolak keinginan si narsistik misalnya, atau mengingatkan kesalahannya si narsistik, bagi mereka itu sebuah ancaman luar biasa yang akan sangat menyakiti mereka. Dan karena itu menyakiti mereka, mereka kemudian akan merespon itu dengan sangat berlebihan gitu ya, karena itu menyakiti mereka. Dan apa yang biasanya mereka lakukan? Mereka akan menyerang balik dengan melakukan projection. Itulah kenapa ketika misalnya kamu mengingatkan si narsistik akan kesalahannya mereka kemudian akan menimpakan banyak kesalahan dan menyerang kamu. Dan akan mencari-cari banyak alasan untuk memindahkan kesalahan yang dia lakukan itu kepada kamu. Misalkan kamu mengatakan bahwa, oh piringnya masih kotor. Dia akan mencoba mengatakan kepada kamu bahwa, oh kamu orang yang paling hebat lah ya kalau cuci piring ya. Memang gak pernah melakukan sesuatu yang benar di mata kamu. Sebenarnya serangan yang dia lakukan itu adalah mekanisme dari dia untuk menghindari rasa sakit dan rasa malu yang dilemparkan oleh inner sound-nya mereka atau false self mereka kepada mereka. Itulah kenapa makanya mereka merespon itu dengan sangat berlebihan, karena bagi mereka itu adalah sebuah ancaman. Tidak ada orang yang boleh mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu melakukan kesalahan, karena itu akan mencederai image palsu yang sudah mereka bangun sedari mereka kecil. Nah, itulah mengapa teman-teman kamu nggak akan pernah bisa tidak berkonflik dengan seorang narsistik.
Kenapa? Karena apa yang menurut kamu normal, itu tidak normal bagi seorang narsistik. Sekuat apapun kamu berusaha baik kepada seorang narsistik, tidak menyenggol dia, pasti ada kalanya kamu akan berkonflik dengan dia. Tetapi bukan karena kesalahan kamu, bukan karena kamu menyakiti dia, tetapi karena respon dia terhadap hal-hal yang bagi orang normal itu tidak apa-apa, bagi dia itu menyakitkan. Tetapi dia tidak mau mengakui hal itu. Dia akan selalu mengatakan bahwa yang salah itu adalah korban atau supply-nya dia. Padahal sebenarnya yang terjadi itu semua karena ketidakdewasaan mental dia dalam menerima kenyataan bahwa dia bisa melakukan kesalahan. Oke ya? Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau kalian bertemu kasus-kasus seperti ini, ya ingatkan kepada diri kalian bahwa ini adalah soal mekanisme pertahanan si narsistik dalam menghadapi rasa malu. Ketika dia menyerang kalian, ketika dia membenci kalian seolah-olah tanpa sebab, itu semua bukan salah kalian. Tetapi ini adalah soal dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri dan dia memutuskan menyerang kalian karena rasa sakit di dalam diri dia. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.